Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Makin serupa Kristus. Yes. Haleluya. Adapun hidupmu ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
saya bertahun-tahun merenungi ini dan saya melihat saudara hari-hari ini makin terbuka, tersingkap, makin jelas dan makin jadi jelas bagaimana cara saya hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam saya. Inti kekristenan adalah Christ in us, we are in Christ. Kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Di luar itu, saudara akan pusing. Karena Kristus harus hidup dalam kita. Kita harus hidup dalam Kristus. Kalau hidup dalam Kristus hidup dalam kita, kita tidak hidup dalam Kristus, itu bukan Kristen. Haleluya. Kita hidup dalam Kristus, tapi Kristus tidak mau hidup dalam kita, itu juga bukan Kristen. Kristen yang sebenarnya adalah Kristus hidup dalamku, Christ live within me, dan saya hidup dalam Kristus. Nah, sekian tahun, saudara, ada banyak orang bingung. Mungkin juga hari ini ada yang bingung, tetapi bersyukur kalau saudara bingung, tapi saudara ada di tempat yang tepat untuk mengerti. Amin. Galatia 2 ayat 20 dan 21. Saudara bersemangat bilang haleluya. Mohon maaf saya agak flu, tapi tetap sukacita. Galatia 2, 20, 21. Mari berdiri. Please stand up. Kita baca 2 ayat ini. Saya mohon maaf bagi tamu-tamu. Orang sini ada rencana mau go public, sehingga kalau orang mau ke luar negeri, soalnya ada kikuk berbahasa Inggris. Jadi sekalian latihan di gereja. Amin, Bapak Amos. Orang mau naik level, mau menjangkau sampai keluar. Tapi kan ada di terjemahan bahasa Indonesia, toh? Jadi no problem. Oke, kita lihat ayat 20 dan 21, 23. Namun aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ini bukan di dalam kedagingan ya. Hidup di dalam daging tubuh adalah 23, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. 21. Aku tidak menolak kasih karunia. Bahwa sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kembali 20, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Adapun hidupku ini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam tubuhku ini adalah hidup yang oleh iman kepada hidup Anak Allah yang telah mengasihi aku di waktu itu, dan di waktu itu telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, waktu Yesus mau jadi manusia, ia apakan dulu dirinya sebagai Allah? Dia apa? Dia kosongkan. Bahwa kalau tidak, dia tidak bisa pure sebagai manusia. Demikian juga saudara dan saya, mau jadi visi gereja kita menjadi serupa, mau menjadi serupa Kristus. Kalau mau menjadi serupa Kristus, hidup kita tidak boleh hidup kita lagi. Hidup kita tidak boleh milik kita lagi. Hidup kita tidak boleh ikuti agenda kita lagi. Amin. Jadi semua yang aku harus makin tergeser keluar, sampai semua yang Kristus makin menguasai seutuhnya. Makin apa? Menguasai sepenuhnya. Karena kekristenan banyak masalah di sini. Dia percaya Yesus, tetapi dia tidak hidup seperti serupa Kristus. Dia percaya Yesus, tetapi dia tidak ikut menjadi rindu menjadi sekarakter dengan Yesus, sehingga orang heran. Dia kan orang gereja, pendeta. Dia kan orang pelayanan. Kok bisa begini? Kok bisa begitu? Minta maaf Bapak Ibu, kita semua sama. Kalau hidup kita tidak makin serupa Kristus, kita akan makin serupa dunia.
Sekali lagi orang Kristen. Ulangi 2, 3. Tidak ada yang netral. Jadi kalau hidup kita tidak mau menjadi serupa Kristus, tidak ke sana, itu pasti akan ke arah sebaliknya. Katakan amin. Jadi bergereja untuk apa? Untuk diarah-arahkan supaya arahnya tidak salah arah. Haleluya. Kita bergereja supaya arahnya tidak salah arah. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan tidak boleh bergereja sembarang. Amin. Karena semua gereja baik, tetapi tidak semua gereja mengarahkan kita menjadi serupa Kristus. Apakah orang Kristen masuk surga? Pasti. Tapi kalau tidak bertumbuh, itu potensi murtad terbuka besar. Tidak sedikit orang yang sudah melayani Tuhan. Ada satu bapak di Surabaya, umur 71 tahun. Hari Minggu pagi ketemu dengan seorang hamba Tuhan, tanya, tapi bapak ini orang kaya, obat tapi kaya. Ya? Dia tanya, Pak, tidak ke gereja? Ngapain ke gereja? Saya bertahun-tahun melayani, tapi tidak dihargai. Sudah melayani untuk di apa? Untuk dihargai? Tidak. Kalau untuk dihargai, pasti kecewa. Kedua, semua pendeta sama saja. Kenapa? Mereka lebih perhatian pada uang saya daripada hidup saya. Ini benar atau salah? Ini benar atau salah? Tidak semua. Amin. Tidak semua pendeta. Jadi dia samakan semua. Makanya kalau jadi hamba Tuhan, jangan lihat uang orang. Amin. Jangan lihat dompetnya. Amin. Lihat orangnya itu sebagai potensi untuk ditumbuhkan, untuk jadi dewasa, untuk hidup serupa Kristus. Terus Bapak tidak anggota gereja dimanapun? Pak, saya tidak anggota gereja mana-mana. Saya dulu bantu sini, bantu sana. Tapi hasilnya kalau sudah tua, sudah seperti itu, artinya ini gagal produk. Pelayanan sudah, diakonia sudah, kurang apa? Saya bantu semuanya, bangun gereja, dia nggak mau gereja lagi. Jangan saudara di hari tua kecewa, karena tidak ada yang membangun hidup saudara. Membangun hidup supaya hari tua saudara itu tetap stabil. Sampai masa tua, aku Yesus tetap segala-galanya bagi kita. Kalau di hari tua engkau kecewa, engkau sudah salah bangun, bro. Engkau sudah salah setting hidupmu. Harusnya makin tua, makin dicari orang. Karena mereka melihat pola, mereka melihat teladan, mereka melihat nikmat yang ada padamu. Bukan makin tua, makin menyusahkan orang. Haleluya. Pelayanan tidak mendewasakan kita, tapi yang mendewasakan kita adalah firman dan Roh Kudus. Kalau gereja kurang firman, kurang Roh Kudus, arahnya pasti tidak ke Kristus. Dia pasti akan arahnya ke dunia. Berapa banyak saudara? Ada satu pelayanan yang saya sudah cerita beberapa kali, tapi ada yang terbaru. Begitu mudah membuka pelayanan, tetapi begitu mudah juga dia tutup pelayanan. Alasan kenapa? Saya kecewa dengan orang-orang. Mereka itu awal-awalnya manis, tapi belakangannya pahit. Yang kan orang nggak bangun hidup, selama pelayanan mau ambruk. Amin. Ada orang yang manis di depan, bukan? Syarat. Saya harap manis juga di belakang. Dan kalaupun tetap pahit di belakang, saya tidak mau kecewa. Haleluya. Kalau saudara setia, puji Tuhan, tapi tidak setia pun saya tidak mau terantuk dengan ketidaksetiaan orang yang tidak setia. Karena saya tidak boleh lemah gara-gara orang lemah. Saya tidak boleh jatuh oleh karena kejatuhan orang lain. Kalau dia kurang ibadah, kenapa saya ikut dia? Kalau dia tidak percaya Yesus, kenapa saya ikut belakang dia? Amin. Kalau dia tukang mengeluh, kenapa saya di belakang dia? Saudara, jangan berjalan mengikuti mobil yang lagi parkir. You know?
Kalau dia lagi parkir, tidak suka gereja, tidak suka ibadah, tidak suka semuanya, coba ikut belakang dia. Saya pernah satu kali di daerah Lahendo, saya pergi mengajar di Pompasok, saya bawa mobil sendiri, dan saudara mungkin ngantuk atau apa. Saya dalam keadaan kecepatan tinggi, saya melihat ada satu mobil, saya ikut belakang. Ternyata dia parkir. Nah, coba saya harus mengerem mendadak. Aduh, ada parkir ke kanan, kita langsung belok kanan. Kadang-kadang setengah ngantuk. Jangan ikut orang yang parkir. Ciri-ciri orang parkir selalu mengeluh. Tidak mengerti firman. Selalu ngedumel di dalam. Jangan ikut orang itu. Katakan haleluya. Jadi Kristus sekarang ada di dalam kita, kita ada dalam Kristus. Sebentar saya jelaskan. Baik pulang, jangan kabur lagi. Haleluya. Inti kekristenan adalah kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Itu inti. Tidak boleh Kristus dalam kita, kita di luar Kristus. Hyper grace pengajaran itu. Semua Kristus punya pekerjaan demi saya, tapi saya punya pekerjaan demi kesenangan saya. Itu hyper grace. Kita tidak. Kita kasih yang menjalankan rasa hormat. Semakin mengasihi Tuhan, semakin hormat. Semakin mengasihi Tuhan tanpa rasa hormat, itu kebablasan. Itu Kristen preman namanya. Dan di sini tidak ada Kristen preman. Badan boleh bertato, tetapi hati berbunga. Haleluya. Tapi kalau jadi pelayan mau bawa khotbah pakai mimbar, pakai dasi, mesti pakai tangan panjang. Jangan pakai singlet. Haleluya. Saya ingin saudara paham bahwa ketika Kristus hidup dalam kita, kita tidak lagi hidup bagi kita, bagi agenda kita. Artinya bahasa yang paling frontal adalah kita harus mati bagi diri kita. Kita harus apa? Kita harus tidak hidup lagi atau mati bagi agenda kita. Baru hidup itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, itu nekat yang nyata. Oke, saya ada lihat di terjemahan TPT, the Passion Translation. Saudara begini, kenapa Alkitab ada banyak terjemahan? Rahasianya, katakan rahasianya. Itu bahasa Yunani, satu kata kayak kata Eirener, itu artinya damai. Kata shalom artinya damai. Tapi dari kata shalom ada kata damai, aman, sejahtera, kaya, melimpah, tidak perang. Jadi kalau ada satu versi melihat dari segi damai, good. Ada versi lain melihat dari segi tidak perang, good. Ada versi lain melihat dari sisi tenang, good. Jadi banyak terjemahan. Bukan Alkitab itu tidak lengkap, tapi karena Alkitab satu kata Yunani, satu kata Ibrani itu sebuah istilah. Jadi kalau menjelaskan dengan kata per kata tidak cukup, harus kata per penjelasan, baru lengkap. Makanya ada sekian banyak terjemahan. Nah, terjemahan, katakan terjemahan. Ada dua. Yang pertama terjemahan literal, dan kedua terjemahan yang agak pakai bahasa bebas. Bahasa Indonesia sehari-hari itu terjemahan bebas. Firman Allah yang hidup itu terjemahan bebas. Tapi kalau mau dasar pengajaran harus yang literal. Literal itu TB, itu terjemahan baru 1. King James itu literal. Kalau Living Bible dan lain-lain itu terjemahan yang dinamis. You know dinamis? Artinya dia bisa bergerak ke kanan ke kiri, atau terjemahan message itu bisa terjemahannya tidak sama dengan yang kita punya, tapi untuk menggunakan sebagai patokan ajaran harus yang literal. Yang literal itu Alkitab kita yang terjemahan baru 1. Itu literal. Dan itu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Nanti kalau mau mengerti, gali lebih dalam, lihat bahasa aslinya. Dan karena sudah ada terjemahan, maka kita tertolong dengan terjemahan itu.
Jangan anti terjemahannya. Bahasa Inggris lebih banyak makna yang dekat daripada bahasa Indonesia. Makanya kita pakai bahasa Inggris bukan untuk keren dan tren, bukan. Pakai. Ada yang dapat? Oh ada. Saudara-saudara, saya punya kacamata lagi dipesan belum selesai. My own identity has been co-crucified with Christ and no longer live. Aku punya identitas yang lama, manusiaku yang lama telah waktu itu sedang disalibkan bersama Kristus, sehingga sekarang ini yang ada bukan lagi hidupku itu yang identitas lama. My own identity, identitas yang lama itu sudah tidak ada, sudah pergi, is gone, sudah tak ada, sudah tidak ada dalam kita. Kenapa? Karena kita sudah, poin pertama itu, karena kita sudah sebentar. Jadi my own identity has been crucified with Christ and no longer live. And now, katakan now. Now itu kapan? Ini hari ini 15 Maret 2026 now. And today, katakan today. Today bukan today. Apa? Today. Sekarang ini isi, inti, the essence of this new life is no longer mine. Tetapi saudara punya hidup yang baru sekarang bukan dari saudara, maksudnya bukan milik saudara, itu dari Kristus. Jadi saudara yang sudah percaya Yesus, yes, yang sudah percaya Yesus bilang amin yang keras. Amin. Belum dapat iki ya kan? Yang sudah percaya Kristus bilang amin yang keras. Amin. Saudara sudah punya hidup yang baru. Amin. New life is in you now. Kehidupan yang baru ada di dalam engkau sekarang. Sekarang aku tidak hidup lagi menurut my identity, my own identity. Identitasku yang suka malas sudah mati. Kenapa dia malas pulang? Karena orang kipas-kipas pulang. My own identity like lazy, apa yang lain sudah mati. Kenapa dia hidup lagi? Kalau saudara kubur ayah mati, saudara kubur semuanya atau kepalanya dikeluarkan? Semuanya. Betul? Makanya proses pembentukan transformasi di gereja ini adalah proses penguburan hidup lama. Amin. Mati bersama Kristus, crucified, disalib bersama Kristus. Tapi kenapa tidak mau dikuburkan? Crucified artinya disalib bukan? Tapi yang disalib belum tentu mati. Saudara mau disalib bersama Kristus? Tujuannya mati. Kalau mati harus dikubur. Kalau ada yang mati tidak dikubur itu akan menciptakan masalah. Orang Kristen yang egonya tidak mati, seperti mayat yang tidak dikubur, mayatnya pasti berbau busuk. Saya minta maaf kalau hidup saya berbau busuk di hadapan saudara. Tapi busuk tidak busuknya kita, ukurannya Tuhan, ukurannya firman. Saudara sama bau harum, kasih Tuhan yang tes. Amin. Standarnya di mana? Alkitab. Katakan standarnya adalah Alkitab. Kalau saya tidak baca Alkitab, saya tidak renungkan firman, saya tidak dengar firman, maka saya tidak tahu standar. Kalau saya tidak tahu standar, berarti saya buta. Kalau saya buta, saya tabrak semuanya. Betul? Dan kalau saya tabrak semuanya, orang buta memimpin orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Haleluya. Lanjut, ini masih penjelasan ayat.
For the anointed one lives his life through me. Tetapi Kristus yang disebut kata lain the anointed one, yang diurapi itu Yesus Mesias, bukan Roh Kudus ya. Yang hidup dalam kita sekarang bukan Roh Kudus, tadi saya jelaskan sebentar. Natur itu adalah Kristus. Kristus itu dari ayat ini bilang the anointed one. Siapa the anointed one? Siapa yang pribadi yang diurapi? Yesus Kristus, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang kalau yang di adalah Kristus, maka dia disebut Mesias, Al-Masih. Karena saking semangat kayak sendiri terlebih. Saudara suka cita? Bahasa Indonesianya. For the anointed one, karena pribadi yang diurapi itu yaitu Kristus, live itu hidup, ya, hidup, dan hidupnya itu melalui hidup kita. Dia berekspresi di bumi ini, hidup Kristus itu melalui torang pedido. Semangat dan amin. Haleluya. Dan we live in union as one. Jadi kita, saya dan Kristus itu hidup dalam union itu kesatuan sebagai bersatu dalam kesatuan. Bersatu artinya Kristus bersatu dengan aku bersatu dengan, sama-sama hidup yang saling dia kosongkan diri, saya juga kosongkan diri. Jadi hasilnya apa? Kosong double. Maka muncullah Kristus yang hidup, who live within me. Itu yang bermanifestasi. Haleluya. 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 Lambat atau cepat ke depan saudara akan merasa rugi kalau tidak ibadah. Karena hidup Kristus punya tempat saat ibadah harus ada di rumah Tuhan. Lambat atau cepat saudara akan merasa menyesal. Kalau hidup Kristus, saya tanya, hidup ikan harus ada di laut. Tapi semuanya air. Betul? Tapi kalau hidup ikan ada di daratan tanpa air, dia apa di sana? Dia kelompok-kelompok. Stres, marah-marah, tidak damai. Kalau hidup lagi tidak damai, jangan-jangan kau ikan tapi ada di daratan. Jadi caranya sederhana. Ada saya bimbing seorang anak rohani yang lagi proses. Jadi apa jalan keluarnya? Saya sudah bilang tadi, ikan itu kalau ada di daratan, jalan keluarnya apa? Dia bilang begini, pintar dia. Ikan harus kembali ke habitatnya. Kalau saudara, katakan kalau saya tidak kembali ke air tapi rasa tenang, tidak kembali ke air sebagai ikan tapi rasa tenang, itu tenang asli atau palsu? Karena tak lama kemudian ketenangan itu membawa ke kematian. Tak lama kau mati, kau ditipu oleh perasaan nyaman yang salah. Perasaan nyaman yang salah. Jangan siku bagus pendeta. Perasaan nyaman yang salah. Jangan dipelihara. Oke, lanjut. Saudara, saya rasa satu hal, ini saya keluar konteks sedikit. Sejak 2019, saya bicara firman dan saya dengar firman, itu jadi ringan. Jadi mudah untuk menghidupi firman. Karena berapa banyak pendeta khotbah, kepala sementara khotbah berpikir dia mau bilang apa. Saya mudah lagi, karena dia keluar dengan sendirinya. Makanya kalau keluar konteks ikut saja. Haleluya. Kalau apa? Keluar konteks karena saudara akan bantu saya untuk kembali lagi. So, di mana kita tadi? So the anointed one live this life through, melalui hidup kita, hidup Kristus dinyatakan di bumi ini. Takkan? Melalui siapa? Hidup siapa? Bukan, melalui siapa? Hidup kita. Hidup apa? Hidup siapa yang dinyatakan? Hidup Kristus.
Kristus dinyatakan melalui hidup kita. Karena kita berdua sudah really in union as one. Kami hidup, live ini kata kerja. Kami beroperasi, hidup kami aktif dalam kesatuan. Itu kesatuan tadi, Kristus dalamku, aku dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Kalau saudara dalam Kristus, Kristus dalam saudara, apa saudara boleh minta apa saja? Saya keluar sedikit. Yohanes 15 ayat 7. Tolong. Bersemangat dengan haleluya. Haleluya. 15 ayat 7. Ya, yang di layar ya. Yohanes 15 ayat 7 firman Tuhan, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yes. If we live in union as one, jika kita tinggal bersama, hidup bersama dalam kesatuan, sepertinya cuma satu orang, Kristus dan orang cuma satu, tidak dua lagi. Itu sama dengan orang menikah. Mereka tidak dua, tapi satu. Tapi bayar mikro tetap dua. Oke, jadi kalau saudara dalam Kristus, Kristus dalam saudara, Kristus kan adalah firman. Sebelum dia bernama Yesus, dia punya nama firman. Bapa, Allah, firman, Roh Kudus. Nanti setelah berinkarnasi, dia disebut Yesus Kristus. Lengkap Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya itu dia adalah firman bersama-sama dengan, kalau firmannya adalah Kristus, tinggal live in you, dan the word of God, firman tinggal di dalam kita tinggal di dalam dia. Apa ayat ini bilang? Kenapa orang minta-minta tidak dapat? Karena orang ini Kristus, kita mau dalam Kristus, Kristen sudah, tapi kita tidak mau Kristus dalam saya, atau Kristus dalam saya. Sebaliknya, saudara boleh minta otomatis. Kalau Kristus dalam saya dalam Kristus, tidak mungkin saya minta yang tidak sesuai dengan agenda Kristus. Setuju? Haleluya. Minta apa saja kau kehendaki, kamu akan menerimanya. Banyak orang pusing membaca ayat ini. Kenapa tidak jadi kenyataan? Harusnya ini realita. Bagaimana syaratnya? Kristus harus dalam kita sepenuhnya, dan kita sepenuhnya dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Inilah kabar baik yang tidak semua orang dengar. Bahwa sekarang kita, oke, saya masuk poin pertama, tapi saya kasih habis dulu itu pembahasan yang tadi. Oke, kita lanjut saja ke poin yang pertama dari firman hari ini. Yang pertama adalah hidup Kristus dalam kita. Ikuti saya, 2, 3. Dan hidup kita dalam Kristus adalah inti kekristenan. Haleluya. Ulangi. Hidup Kristus dalam kita, hidup kita dalam Kristus adalah inti kekristenan. Ukur saja, saudara, kalau mau ukur sebuah mobil adalah mobil, apa saja syaratnya? Sebuah mobil adalah mobil, ada syaratnya apa? Apakah bodinya saja? Ada apa? Ada badan, paling tidak ada mesin. Baru bisa jadi paling kurang itu. Saudara tidak bisa bilang mobil kalau bodinya ada, mesin tak ada. Amin. Saya tidak bisa bilang saya Kristen kalau saya hidup bagi Kristus, tapi Kristus tidak berminat hidup dalam kita, karena duniawi. Amin. Kenapa gereja kita mau mengatakan janganlah merokok, jangan mencat tikus, karena Roh Kudus tidak mau di dalam orang itu. Kristus apalagi? Atau Kristus tetap ada tapi tersiksa di dalam.
Sudah mengerti? Ya. Haleluya. Haleluya. Gereja jangan terlalu keras Pak Pendeta. Gereja kalau tidak keras, dunia yang mau gulung gereja. Ya. Ulangi, gereja jangan terlalu keras. Iya, tapi kalau gereja tidak tegas, dunia mau gulung betul orang. Haleluya. Haleluya. Dan saya percaya yang akan berkuasa di bumi ini, di Manado ini gereja, Ya. bukan dunia. Ya. Karena era orang fasik sudah berakhir. Orang fasik yang tetap fasik tidak mau berubah, mereka akan disingkirkan. Tapi orang benar Tuhan akan promosi, Tuhan akan angkat. Orang benar yang hidup benar, karena ada orang benar tidak hidup benar. Contoh loh, orang benar dia kerja, tapi dia tidak mau hidup benar. Saudara saya mau hidup benar? Status yang pertama, kalau kita mau hidup dalam Kristus, Kristus hidup dalam kita. Ingat, ini adalah inti kekristenan. Dari sini saya tahu saya Kristen. KTP-mu boleh Kristen, tapi kalau faktor dua hal ini tidak menyatu dalam hidup kita, aku hidup dalam daging, itu bukan hidup dalam kedagingan, tapi aku hidup dalam tubuh ini soma. Bahasa Yunani daging, kedagingan itu sal. Bahasa Yunani tubuh itu soma. Kenapa perlu belajar bahasa Yunani? Karena tidak semua daging itu sal, dan tidak semua daging itu soma. Kalau saudara salah baca, berarti aku hidup dalam kedagingan ini karena Kristus. Tak salah kan? Aku hidup dalam tubuh daging ini, maksudnya tubuh. Hidupku ini di dalam tubuh ini adalah Kristus, bukan kedagingan. Jadi kalau tidak paham ayat, tidak paham bahasa, bisa salah mengerti. Haleluya. Jadi yang pertama adalah Kristus yang hidup dalam kita. Kita harus lihat ini adalah inti kekristenan. Sekaligus, katakan sekaligus. Ini adalah Christ in me, Christ in you, Christ in us. Kristus dalamku, Kristus dalammu, Kristus dalam kita is the hope of glory. Adalah pengharapan akan bola kaki ini ya, akan kemuliaan. Haleluya. Sudah baca ini kan? Ini pegang baik-baik. Kalau saya Kristen, saya harus pegang ini. Tinggal dalam Kristus, Kristus dalam saya. Kalau keduanya menunggang, kalau bahasa TNI, menunggang. Tahu menunggang? Satu ke dalam, yang di dalam juga keluar. Jadi sama-sama ketemu. Saudara tahu senyawa? Apa senyawa? Dua zat yang menyatu. Senyawa ada dua. Senyawa heterogen dan senyawa. Kalau senyawa homogen, senyawa heterogen. Saudara, yang homogen itu tidak lagi kelihatan siapa T, yang mana T, yang mana air. Tapi kalau senyawa heterogen, itu bidang masing-masing masih kelihatan karena tidak fuse, tidak tercampur. Saudara dan saya, Kristus kosongkan dirinya, kealahannya dia lepas, dia tidak gunakan, tapi tetap di situ, supaya dia bisa sama seperti kita. Kita menjadi serupa dia. Kita tidak boleh lupa bahwa pola yang sama. Kita harus tanggalkan aku kita, ego kita. DP sederhana. Orang kalau mau ikut sekolah, kalau DP ego jangan lepas, dia boleh jadi dia. Betul? Jadi dalam Kristus, hidup Kristus dalam kita, kita dalam Kristus, itu adalah inti. Kalau dia mau inti, atau bahasa Inggris the core. Christ in us is the hope of glory. That is the core of Christianity. Inti pati, biji, unti, pusat dari kekristenan adalah Kristus dalam kita, dan kita dalam Kristus. Siapa yang Kristus dalam saudara ada? Lambaikan tangan. Siapa yang saya dan saudara ada dalam Kristus? Lambaikan tangan. Sejak kapan? Sedangkan Bapak di toilet masih angkat, kuritnya angkat tangan.
Don't forget to remember. Jangan lupa, aku ini telah menyatu dengan Kristus. Ingat baik, nah ini saudara harus lihat secara iman. Kan aku hidup bukan karena apa, tapi karena iman. Karena iman apa? Bahwa aku ketika Kristus disalib, aku juga sudah sama-sama disalib waktu itu. Wih. Dan waktu Yesus mati waktu itu, aku sudah dengan iman terhitung sama-sama mati dengan Kristus. Haleluya. Jadi pasca punya peringatan bukan tuh telur pelote, kemudian cari-cari telur. Bukan, kita telah mati bersama Kristus waktu itu, walaupun kita tidak sedang ada di situ, tetapi secara iman. Haleluya. Haleluya. Saya mendapatkan penghargaan hak khusus karena ketika percaya Yesus, semua yang Yesus lakukan kayu salib, saya terhisap ke dalam. Haleluya. Haleluya. Ketika Indonesia merdeka, sudah terhisap ke dalamnya sebagai warga dan sudah punya warisan. Kalau itu terjadi, luar biasa. Tapi ini berbeda. Saudara, ketika terhisap, Yesus mati disalib, kita sudah turun disalib. Tadi kan crucified with Jesus Christ, disalib, sudah kira. Dua, dia mati, kita sudah sama-sama sudah sama-sama mati di sana. Apa yang terjadi waktu kita dibaptis? Makanya baptis selam itu penting. Karena cuma baptis selam yang memenuhi syarat mati celup, dikubur. Orang cuma kalau minta maaf ya, jangan marah ya. Ini internal, konsumsi internal. Kalau cuma baptis di testa, ini cukup. Kalau orang yang dikubur, kalau mau kubur, masa cuma ini yang dikubur? Harus semuanya. Tangkap ini? Ada haleluya. Kolose 1 ayat 27. Jadi selain inti the core of Christianity, maka sudah punya status Kristus dan kita dalam Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, di aslinya bukan di tengah-tengah, tetapi di dalam. Coba lihat bahasa Inggrisnya. King James ada, bukan di tengah-tengah, tapi Christ in you. Kalau orang fasik, Kristus ada di antara, among the Gentiles. Tapi Kristus pada kita, dia tidak among, tapi yang in you, in me, in us. Itu sebabnya ketika dia dalam kita menyatu as one, menyatu sebagai kesatuan, di situ ada the hope of glory. Saudara mau melihat kemuliaan? Mau melihat kemuliaan Kristus? Modalnya saudara, bahwa Kristus sekarang ada dalam kita. Kita dalam Kristus. Saudara akan melihat kemuliaan secara ekonomi. Saudara, saya beriman. Beriman itu, lihat saja saudara, saya sementara berkhotbah, apa yang Tuhan membuka, tinggal saya mendisiplinkan diri, jangan bicara sebanyak-banyaknya, dan kemudian lupa saya mau kemana. Saudara tahu iman? Apa arti iman? Saudara tidak beriman tentang besok. Saudara beriman tentang apa yang Tuhan sudah lakukan waktu itu. Itu iman. Ulangi. Apa yang Tuhan sudah lakukan waktu itu yang saudara anggap itu sudah dilakukan untuk saudara, itu iman. Amin. Jadi kalau saudara beriman tentang hal-hal yang belum terjadi, itu hayalan. Itu ramalan. Kami beriman tentang apa yang Yesus sudah kerjakan. Ulangi, iman adalah beriman kepada tadi apa yang Yesus sudah kerjakan. Orang mati bangkit, iman itu.
Orang kusta sembuh. Iman kan sudah kejadian, bukan sudah keluaran. Sudah kejadian. Yang kejadian itu adalah harta surga bagi kita. Makanya dengar firman, baca firman, renungkan firman. Apa yang terjadi waktu itu adalah pembelajaran bagi kita. Oh, kalau Allah tolong Israel, Tuhan juga bisa tolong kita. Tapi yang menolong kita itu lebih dahsyat di versi kita. Karena kita dalam Kristus. Israel tolong Kristus, tapi masih dibela. Apalagi kita dalam Kristus. Karena pro Kristus, amin. Orang yang tidak pro Kristus akan jadi anti Kristus. Ulangi, orang yang tidak pro Kristus akan menjadi apa bisa? Akan seperti itu. Tidak ada netral lagi sekarang. Ada haleluya. Ya, jadi kita dalam Kristus, selain intinya kekristenan adalah kita dalam Kristus, Kristus dalam kita. Selain itu keadaan itu adalah titik awal pengharapan. Saya berharap dan kalau pengharapan ke depan, beriman saya lihat apa yang Yesus telah buat. 5.000 orang bisa dikasih makan dengan 5 roti jelai dengan 2 ekor ikan. Tuhan sudah lakukan itu. Dan hal yang sama, walaupun tidak berulang persis, tapi prinsip yang sama akan terjadi pada kita. Asal apa? Di dalam Kristus. Kristus di dalam kita. Pengharapannya, saudara, sakit penyakit separah apa yang paling parah? Masih Lazarus lebih parah. Ulangi. Sakit penyakit yang paling separah apapun yang paling parah masih lebih parah. Kenapa? Sudah mati. Ginjal sama lele, usus semaling buku, biji mata sekurang dari biji, lidah sejadi tempat ular, semua sudah hancur. Tapi kalau Tuhan bilang Lazarus keluar dari dalam ampahari di dalam, dia keluar. Saya tanya, Lazarus pakai telinga mana? Badengan. Sama, telinga yang sama. Berarti Tuhan bisa ganti telinga kan? Dengan yang baru. Tapi muka tetap Lazarus. Jangan dia kalau kami kamar bukan Lazarus. Ya pasal utuh ini. Tetap muka Lazarus, tapi Tuhan apa? Rekonstruksi. Ini luar biasa. Sakit-sakit baru beriman daripada sehat-sehat tidak beriman, mana lebih bagus? Haleluya. Sakit-sakit tapi yang lebih parah sakit-sakit tidak beriman lagi. Haleluya. Sakit bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Tuhan Yesus. Yang kedua, nah ini yang saudara perlu paham. Hidup Kristus dalam kita, perhatikan baik ya, hidup Kristus dalam kita. Haleluya. Yohanes 3 ayat 16, baca. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya Yesus, bilang amin. Amin. Saudara sudah memiliki hidup itu. Yes. Dan saudara hidup dalam Dia harus diperjuangkan. Status itu sudah ada, jelas ya. Dan kalau Kristus dalam kita harus mintalah apa saja. Wih, luar biasa. Yang kedua adalah Kristus punya hidup itu bukan pribadi yang dalam kita, tapi natur. Begini, Tritunggal ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Mereka, saya sebut dengan bahasa begini, mereka satu substansi. Ulangi, satu substansi. Ulangi, tapi 3 pribadi. Ulangi, mereka satu substansi, tapi 3. Jadi Bapa adalah pribadi, Yesus adalah pribadi, Roh Kudus adalah pribadi. Nah, yang tinggal dalam kita sekarang
dari tiga pribadi ini adalah yang ketiga, atau pribadi Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi yang tinggal dalam kita sekarang secara pribadi dari Tritunggal ini adalah pribadi Roh Kudus. Saudara, kenapa kita tidak boleh membinasakan tubuh kita? Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jangan main game sampai jam 3 pagi, karena Roh Kudus akan berduka cita. Karena kita merusak tubuh yang adalah bait. Jadi yang tinggal dalam kita sebagai pribadi adalah Roh Kudus. Kalau begitu Kristus dalam kita apanya? Bukan pribadi, tapi yang tinggal dalam kita adalah natur hidupnya. Maka ayat ini, siapa yang percaya kepadanya tidak melainkan hidup yang kekal. Ini adalah hidup Kristus. Zoe mas aslinya. Katakan Zoe. Zoe. Ulangi supaya jangan salah cumbu. Zoe. Kalau orang Manado ada kata yang mirip Zoe. Kalau orang tidak memiliki Zoe, itu akan kena Zoe. Jelas ya? Jangan salah eja. Hidup waktu saudara percaya Yesus, yang diberikan pada kita bukan hidup kekal saja, tetapi yang diberikan pada kita adalah hidup. Roh Kudus waktu hidup Kristus dalam kita, baru dia masuk. Jelas? Kenapa di perjanjian lama Roh Kudus tidak di dalam? Cuma di atas. Cuma pada raja, nabi, imam. Tidak masuk dalam orang. Orang tertentu ada, tapi tidak merata. Karena Roh Kudus cuma tertarik di mana ada Kristus. Kalau di dalam saudara ada Kristus, Roh Kudus tertarik. Tapi kalau Kristus itu dikeluarkan, sama Yesus harus mengetok pintu, bukanlah pintu. Kenapa? Masa gereja Yesus mengetok pintu, berarti Yesus ada di luar. Roh Kudus ada di mana? Turun keluar. Jangan buat Kristus keluar dari hidup kita dengan cara tidak cinta Tuhan, dengan cara ogah-ogahan dengan Tuhan, selalu minta tolong pada Tuhan, tapi giliran Tuhan minta kita hormat Dia, no. Haleluya. Kristus dalam kita bukan pribadi, tapi naturnya. Katakan natur. Jadi kalau saya bertumbuh dewasa, saya tetap maksoni, tetapi natur saya serupa dengan Kristus. Makanya Kristus sudah bukan lagi anak sulung, tapi dia sudah bukan anak tunggal, tapi dia ini kan anak apa? Anaknya yang tunggal. Setelah kita jadi sama natur, dapat hidup dari hidup Kristus, maka yang anak sudah bukan tunggal. Sudah ada anak-anak Allah yang lain. Kapan? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Saudara, saya rindu ada yang terbeban di antara kita. Pakai balap. Hari Minggu ini kita ibadah sampai jam 2. Break makan, nanti saya siapkan semua. Supaya saudara tidak terganggu. Lapar. Yang lapar bilang amin. Ya, silakan. Yohanes 1 ayat 12, firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waktu seseorang percaya kepada Yesus, Yesus memberi hidupnya. Tangkap? Dia bagi hidupnya, yang nanti sudah dengar. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala. Nah, sebentar untuk kelimpahan saya jelaskan. Tapi waktu orang percaya Yesus, itu yang dibagi bukan cuma surga. Halo, bukan cuma surga. Yang keras, bukan cuma hidup kekal. Tetapi yang diberi adalah hidup Kristus. Natur Kristus. Dalam kita sekarang itu ada. Yes, haleluya. Makanya perlu bertumbuh jadi dewasa supaya benih itu, hidup itu yang sudah diberikan kepada kita bertumbuh. Sehingga Manado ini bisa dikuasai
dikuasai oleh Tuhan, oleh Bapa di surga melalui kita. Karena Kristus yang pribadi sudah di mana? Sudah di surga. Sekarang Kristus yang mirip Kristus itu ada di mana? Ada di Formosa. Ada di mana? Haleluya. Sekali-sekali saya mau tes para ibadah tanpa AC supaya mengantuk hilang. Karena AC ini membuat atau membelai. Sudah tahan dengan firman? Kita masih semangat gembala, cuma tapi mata. Makanya jangan tidurlah. Hari Sabtu malam jangan makan bagi putar lebih tawa banyak-banyak. Demi apa? Demi mendengar firman. Haleluya. Jadi malam Senin makan? Tidak juga. Haleluya. Mari gunakan tubuh kita supaya mudah dengar firman. Manage tubuh kita supaya tubuh kita jadi kendaraan dengan firman. Kalau setiap kali sudah dengar firman mengantuk, tandai dia. Tandai maaf. Biar kita lemah begini, kita tidak mau mengantuk. Karena firman lebih penting. Firman makanan bagi roh saya. Kalau saudara gelisah dengan firman, katakan pada jiwamu, hai jiwaku, jangan gelisah. Jiwamu akan mendengar karena rohmu lagi memerintah. Katakan sama-sama, hai jiwaku, fokus dengan firman. Kotor pada saya mati, biar Tuhan bantu saudara yang mati sendiri. Karena penting, lebih penting, terpenting adalah hari ini dengan firman. Haleluya. Jadi mereka yang sudah percaya diberi kuasa menjadi anak Allah. Tidak mungkin anak Allah tapi jenis kehidupan di all identity kita yang Tuhan menjadikan anak. Bukan. Manusia lama kita tidak layak jadi anak. Manusia baru kita yang senatur sama natur dengan Kristus, itu yang menjadikan kita anak-anak Allah, the sons of God. Saudara adalah anak-anak Allah? Saudara yakin saudara adalah anak Allah? Lambaikan tangan, katakan saya adalah anak Allah. Saudara ada orang dulu bilang ini, kalau lu ini anak Allah, orang anak siapa? Dan serah kamu, kau bilang kamu, apa tuh anak-anak iblis? Yang bilang kamu, betul? Tuh orang ini anak-anak Allah, cuma masih hidup gaya dunia. Nah, itu gaya dunia itu harus dibersihkan lewat firman. Haleluya. Sudah masa kita anak raja pangeran, tapi turun di pasar kita ke tong sampah, mengais-ngais dos makanan catering yang sudah balalang untuk orang makan. Pada orang anak-anak kerajaan, anak istana, layakkah itu? Jadi kalau ini tidak layak, jangan ikuti contoh itu. Tidak pantas anak-anak Allah. Mana sekali? Langgirkan. Tidak pantas anak-anak Allah. Negatif tinggi. Haleluya. Saya hitung-hitung gara-gara cuaca di luar dingin, di dalam dingin, 10 anak yang mengantuk. Terobos, amin. Kira-kira yang membawa pada ini anak perantau. Saya yakin saudara diberkati hari ini, katakan amin. Oke, yang ketiga masih bersama saya, bilang haleluya. Dan yang ketiga ini yang luar biasa. Hidup Kristus dalam kita diberikan dalam takaran dan ukuran limpah kualitasnya. Oh, haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Bergairah bilang haleluya. Yohanes 10 ayat 10. Ayo baca. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, haleluya. Ini kelimpahan jangan langsung fokus kepada banyak uang, banyak materi, rumah, mobil, bukan. Walaupun itu termasuk apa? Termasuk. Bagaimana kita memiliki hidupnya Allah
terus sepanjang Kristen kere terus. Ini bukan soal paham ya. Bagaimana kita memiliki hidup Kristus tapi sepanjang Kristen hidup melarat terus? Berarti ada yang salah dengan Kristus atau dengan kita? Dengan kita. Amin. Contoh, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah supaya apa? Roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilakukan. Kalau kita langgar aturan ini, kita Kristen, ya. Kita memiliki hidup Kristus, ya. Tetapi kita tidak menikmati kualitas limpah tadi. Limpah, katakan limpah. Limpah itu saya baca dalam penjelasannya adalah perisos, artinya hidup yang lebih besar potensi. Hidup yang ada di atas rata-rata. Lebih dari hidup yang biasa. Unusual life. Bukan hidup biasa. Ya. Jadi kalau ditanya, apa kabar? Luar biasa. Itu namanya kelimpahan. Bukan hidup, apa kabar? Banyak orang. Bagaimana kabar? Biasa saja. Jangan. Hidupmu luar biasa. Kenapa luar biasa? Yang Yesus beri padamu adalah hidup yang limpah. Limpah itu ada banyak bahasa Inggris yang dipakai di sini. Ada superior, exceeding, abundantly. Itu kata-kata tentang sesuatu yang di atas rata-rata. Ekstrim, tetap ekstrim tapi positif. Hidup kita lebih dari hidup biasa. Bilang ke kanan. Haleluya. Hidup yang superior. Hidup yang levelnya di atas. Dan kalau ada kebutuhan lebih daripada semua yang kita butuhkan, itu kualitas hidup saudara. Jadi makanya Yesus bilang hidup ini lebih penting daripada makanan. Hidup ini lebih penting daripada makanan. Hidup ini lebih penting daripada rumah. Jadi jangan cari makan, cari pakaian, cari rumah, dan tinggalkan untuk membangun hidup. Yes. Hidup ini yang kau hidup sekarang itu secara idealnya itu limpah sukacita. Tidak perlu hiburan di luar. Limpah damai sejahtera. Limpah kebenaran. Limpah jalan keluar. Limpah hikmat. Limpah pertolongan. Jangan cari pertolongan di luar. Karena Kristus dalam kita adalah jalan keluar. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dalam Kristus, dalam hidup Kristus yang ada dalam saya dalam Dia, Dia dalam saya. Segala perkara dapat aku tanggung. Sakit kuat aku, pope aku akan tangani. Masalah rumah tangga aku akan tangani. Aku akan handle. Kenapa? Karena hidup limpah itu ada dalamku. Dompet kosong itu cuma soal realita, tapi itu bukan kebenaran. Yang benar engkau akan limpah secara ekonomi, tapi harus hidup benar. Orang benar yang hidup benar akan limpah dengan kebenaran. Haleluya. Semangat. Berkat itu cuma soal waktu. Kalau Tuhan selalu lihat, oh ada. Oh ada. Oh ada. Oh ada. Malaikat apa ada siapkan? Mau siapkan untuk si tutup. Oh tidak, tutup simpan. Mau begitu? Pada saat saudara ada, Tuhan lagi lihat orang lain. Aduh, luar biasa. Malaikat di sini nafas kau. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan bilang, aku akan sibuk dengan orang yang sibuk dengan aku. Begitu kuasa hari-hari. Bagaimana Tuhan adil tetapi sibuk dengan orang yang tidak sibuk dengan Dia? Orang yang sibuk dengan Dia dibiarkan. Hukum akan terbalik. Keadilan akan runtuh. Kalau Tuhan sibuk dengan orang yang tidak sibuk dengan Dia. Masuk akal? Tuhan akan sibuk dengan orang yang sibuk dengan Dia, yang peduli dengan Dia, yang kaya
ingatlah begini Tuhan. Selupa orang terapi undang-undang kerajaan Bapa di surga. Kepada yang benar, aku berlaku benar. Kepada yang setia, aku setia. Kepada yang berbuat belit, aku bego. Malaikat kasih ingat. Tak mungkin Tuhan bila kita ingat. Kalau kita mau mendekat melihat, oh seada. Marah pertama kali semua minta banyak. Ini 100 kali belum minta. Dan mengerti maksud saya ini. Untuk sepasang bensin kami kerja keras. Saya selalu tiap hari berdoa, Tuhan kasih saya hikmat kalau berkhotbah supaya saya tidak pakai otak saya. Mana tak pakai otak ya? Tidak andalkan otak saya. Saya mau Tuhan punya suara, saya cuma wadah lewat. Tapi saya juga punya hidup harus seperti apa yang saya bilang. Amin, amin. Haleluya. Bilang haleluya. Kita bertambah satu pendeta kecil. Semangat bilang haleluya. Jadi yang Tuhan beri kepada kita itu bukan hidup kere, bukan hidup susah, bukan hidup stres, bukan hidup yang mengeluh. Aslinya kita bukan pengeluh. Aslinya kita bukan suka mengutuk. Aslinya kita bukan orang-orang yang kecewa. Tapi aslinya kita hidup dalam segala kelimpahan. Kalau ada damai yang limpah di luar, di dalam Kristus lebih kelimpahannya di atas rata-rata. Kalau ada sukacita di luar, orang bilang hebat sukacitanya, tertawa terus dia, tapi dalam Kristus limpah sukacita yang sejati. Haleluya. Sukacita di luar Kristus ada pemicu, doi. Teman banyak, tapi kalau teman pergi, sukacita hilang. Doi hilang, sukacita juga hilang. Dalam Kristus, ada doi, tidak ada doi, tetap sukacita. Jangan-jangan yang paling keras ini berkumpul di doi. Haleluya. Saya yakin saudara satu waktu akan banyak doi. Tapi ini bukan tujuan. Telepon kepala dari mana? Ada di Formosa. Lagi ngapain? Lagi khotbah. Datang sini terus mau makan. Tunggu 2 tahun dulu. Haleluya. Kenapa kita tidak ditetapkan untuk kere? Nah kita. Untuk tahun ini tidak dapat kere. Tapi kita diciptakan keren. Haleluya. Kenapa yang lain ini seperti menatap saya dari planet Mars? Memang dulu dengan sekarang saya berubah. 10 tahun lalu dengan sekarang ini berbeda. Jadi saksinya Bapak Yani Luponto, Resi, Eka itu saksi. Bapak Amos itu saksi. Saya berubah karena ada yang bentuk hidup saya. Haleluya. Saya tidak stres lagi dengan jemaat. Jemaat yang stres dengan hidup saya. Pendeta ini berhenti khotbah 1 jam setengah 4. Saya baru di poin 3, tapi saya mengingat saudara. Saya berhenti. Angkat tangannya, saya berdoa. Bapak kami berkati kami, jemaat NL dan simpatisan yang hadir. Biar kami sadar hidup kami bukan hidup yang kere, bukan hidup yang lemah, bukan hidup yang selalu tersandung, tapi hidup yang selalu berkemenangan. Hidup yang tidak sakit-sakitan lagi, hidup yang sehat di atas rata-rata. Kami hidup berkemenangan dalam ekonomi. Keuangan bukan masalah, karena Tuhan janji kekayaan bangsa-bangsa akan datang pada orang yang raisa. Dan kami terima berkat hari ini dengan iman. Kami mengimani apa yang Tuhan sudah kerjakan di waktu itu. Jadi